Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati, rahimakumullah, mari kita meneruskan kaji kita Matnul Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh As-Syeikh Al-Imam An-Nawawi, dan malam ini kita sudah sampai pada hadis nomor 38. Man adali waliyan, Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in, dan tidaklah mendekat kepada aku seorang hambaku bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepada aku, mimmaftaratu alaihi, dari apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan selama hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku, kata Allah, jadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku, kata Allah, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku, kata Allah, jadi tangannya yang dengannya dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepada aku, sungguh aku memberinya. Wa la in ista'adzani la'uidzannahu, dan jika dia minta perlindungan kepada aku, sungguh aku memberikan perlindungan kepadanya. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mari kita jelaskan hadis ini. Yang pertama, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi kekasih aku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Oh, luar biasa hadis ini. Siapa yang memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang terhadapnya. Apa maknanya ini? Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, siapa walinya Allah itu? Al-muradu biwaliyillahi al-alim billahi, yang dimaksud dengan walinya Allah itu adalah al-alim billah, orang yang mengetahui Allah. Al-muwazibu ala ta'atihi, orang yang senantiasa taat kepadanya. Al-mukhlisu fi ibadatihi, yang ikhlas, yang mukhlis di dalam ibadahnya, tidak ada dalam ibadahnya kecuali yang dia cari ridhonya Allah. Itu makna dari waliullah, kekasih Allah. Wal wali diddu al-adu, wali itu lawan daripada al-adu. Wali kekasih, lawannya adalah al-adu, musuh. Wa awliya'uhu subhanahu wa ta'ala humul mu'minuna al-muttaqun, walinya Allah itu di dalam surat
Yunus ayat 63 dan 62. Yang pertama al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang kedua al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Itu walinya Allah. Al-mu'minu al-muttaqiyu atau al-mu'minu at-taqiyyu, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu disebut walinya Allah, kekasihnya Allah. Siapa yang memusuhi walinya Allah, Allah nyatakan perang terhadapnya. Dalam surat Yunus ayat 62-63 Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada sedih pada mereka. Mereka tidak takut menghadapi kematian, menghadapi dahsyatnya kubur, menghadapi dahsyatnya hari berbangkit, menghadapi dahsyatnya kiamat. Mengapa? Karena mereka walinya Allah, kekasihnya Allah. Bagaimana kekasihnya Allah mau diberikan azab? Maka mereka nggak ada rasa takut, karena menjadi kekasihnya Allah. Walahum yahzanun, mereka nggak sedih meninggalkan harta, nggak sedih meninggalkan dunia, nggak sedih meninggalkan keluarga. Mengapa? Karena mereka adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Luar biasa walinya Allah ini. Jamaah rahimakumullah. Qala Al-Fakihani, berkata Al-Fakihani, seorang ulama, fi hadza tahdidun sadid. Dalam hadis ini ada tahdid, ada ancaman yang keras terhadap orang yang membenci, termasuk menghujat, berbuat sewenang-wenang, zalim, memusuhi walinya Allah. Apalagi dia adalah yang ada genetik keturunan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita menghujat. Kalau ada orang menghujat, jangan ikuti, biar saja. Karena bahayanya hadis ini, ancaman tahdidun syadidun. Li'anna man harabahullahu ahlakahu. Siapa yang Allah perangi, maka Allah musnahkan. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Allah, pemilik jagat raya semesta ini. Tidak bisa dikalahkan. Siapa yang diperangi oleh Allah, maka Allah akan binasakan, Allah akan hancurkan. Nah, Fir'aun saja yang ngaku Tuhan dibinasakan, padahal ngaku Tuhan. Dia perangi Nabi Musa itu, dia musuhi Nabi Musa itu, seorang nabi, seorang rasul, tenggelam di Laut Merah itu, Allah binasakan. Wa idza sabata hadza fi janibil muadat sabata fi janibil mualat. Faman wala auliya Allahi akramahullah. Kalau yang memusuhi walinya Allah, Allah perangi dia, maka sebaliknya. Siapa yang menghormati, siapa yang memuliakan, siapa yang mengasihi walinya Allah, akramahullahu, maka Allah akan memuliakan orang itu. Hadis ini kita ambil pelajaran pertama, isbatu al-wilayah lillahi azza wa jalla. Allah menetapkan ada wilayah, kecintaan Allah
Maka kita dalam hidup ini ingin jadi walinya Allah. Cita-cita kita kepengen jadi walinya Allah. 2 syarat pokok agar kita jadi walinya Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang pertama, syarat pokoknya beriman. Dan yang kedua, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu al-muttaqiyyu au al-mu'minu at-taqiyyu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan orang yang jadi walinya Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu janji Allah, karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah. Tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Bagi mereka apa? Lahumul busra. Bagi mereka al-busra. Apa itu al-busra? Kabar gembira. Anna mu'adata awliya Allah min kabairidz dzunub. Li'anna Allah ja'ala dzalika idzanan bil harbi. Orang yang memusuhi walinya Allah, berbuat zalim, sewenang-wenang, ya termasuk menghujat, ya itu termasuk min kabairidz dzunub, itu termasuk dosa besar. Li'anna Allah ja'ala dzalika idzanan bil harbi, karena Allah nyatakan dalam hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Baik, yang kedua, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Apa maknanya ini? Allah mencintai seorang hamba yang melaksanakan kewajiban fardu yang Allah sudah tentukan dengan ikhlas. Maka Allah sangat senang dengan hamba itu karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu atau wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah mendekat kepada aku, kata Allah dalam hadits qudsi, hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu yataqarrabu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan selama hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan an-nawafil. An-nawafil itu amalan-amalan sunnah. Jadi ada amalan fardu, ada amalan sunnah. Kayak kita tadi salat maghrib itu amalan fardu. Lalu setelah salat maghrib kita salat ba'diyah, itu namanya amalan sunnah. Seorang hamba yang istiqamah, dia muwazabah, terus menerus taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah fardu yang Allah telah tetapkan, dan terus menerus dia melaksanakan nawafil, amal-amal yang sunnah
maka Allah berikan kepadanya mahabbatullah, cinta Allah kepadanya. Masya Allah. Bagaimana pemilik jagat raya semesta ini kalau sudah memberikan cintanya kepada hambanya itu? Masya Allah. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita senang, istiqomah melaksanakan yang fardu-fardu, dan terus gemar juga melaksanakan an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Maka Allah berikan mahabbatullah, cinta Allah kepada orang itu. Wa yustafadu minhu anna ada al-faraidi ahabbul a'mal ilallah. Hadis ini bisa kita ambil, melaksanakan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban itu ahabbul a'mal ilallah, pekerjaan yang paling Allah cintai. Al-fardu kal asli wal asasi. Jadi ada namanya fardu, faraid, ada namanya an-nafilah atau nawafil. Ada amalan fardu, ada amalan sunnah. Amalan fardu diumpamakan kal asli wal asas, seperti pondasi dia, dasar. Wan naflu kal far'i wal bina. Amalan yang sunnah itu seperti cabang, seperti bangunan. Amalan fardu seperti pondasi, amalan sunnah itu seperti bangunan. Seorang yang melaksanakan fardu dan dia muwazabah terus menerus melaksanakan yang sunnah, maka Allah memberikan kepadanya mahabbatullah, cinta Allah kepadanya itu. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, li'annal ibadata taqarrubun ilallah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah itu tentu saja dengan dasar pertama iman. Kemudian yang kedua ihsan. Kita berbuat baik. Ya. Perbuatan baik kita itu didasari karena iman. Mengapa kita sholat? Karena dasarnya iman. Mengapa kita puasa? Karena dasarnya iman. Maka antara iman dengan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal-amal yang fardu dan juga dengan amal-amal yang sunnah. Ya. Rakaatani minal faridah ahabbu ilallah min rakaataini naflan. 2 rakaat yang fardu itu lebih Allah cintai daripada 2 rakaat yang sunnah. Puasa Ramadan lebih Allah cintai daripada puasa sunnah. Haji yang wajib lebih Allah cintai daripada mengerjakan haji yang sunnah, karena dia sudah haji pertama, dan begitu seterusnya. Selama hamba melaksanakan yang fardu dan terus mengiringinya dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah akan memberikan kepadanya mahabbatullah, cintanya Allah subhanahu. Maka kita senang kalau habis sholat yang fardu-fardu, kita juga sholat yang sunnah, apakah qobliyah atau ba'diyah. Bahkan tambah lagi nanti malam tahajud, pagi-pagi sholat duha, mengiringi yang fardu ya dengan amalan-amalan sunnah. Itu banyak manfaatnya. Di antaranya untuk menyempurnakan yang fardu. Mungkin fardu kita ada kekurangan, maka disempurnakan dengan yang sunnah. Maka kalau orang sholat fardu dengan diiringi dengan yang sunnah, itu maka mendatangkan mahabbatullah, cintanya Allah.
Karena dia sudah senang dengan amalan-amalan yang sunnah. Mungkin kalau yang fardu, mungkin karena merasa takut kepada Allah, takut hukuman Allah. Tapi kalau sudah mengerjakan amal-amal yang sunnah, maka bukan ada lagi rasanya takut kepada Allah. Ya, makanya kita sholat itu lama-lama bukan hanya jadi kewajiban, tapi lama-lama jadi apa? Jadi kebutuhan. Orang kalau sudah bisa menanamkan sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan, maka dipastikan dia senang dengan sholat itu. Rasanya kurang sholat yang fardu, tambah lagi sholat yang sunnah. Tahajud, cuma salah kalau tahajud dia lakukan. Ini tahajud nih, tahajud dia bangun malam, tapi habis begitu dia kagak subuh. Ini yang model begini nyungsang nih. Yang sunnah dikerjakan, yang fardu ditinggalkan. Enggak nyetel itu. Justru hadisnya yang fardu dia jaga, dia tambah dengan yang sunnah, maka itu mendatangkan mahabbatullah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Makna hadis, hadis ini maknanya idza addal faraida wa dama ala ityanin nawafili afdal bihi dzalika ila mahabbatillahi ta'ala. Siapa orang yang menunaikan fardu-fardu dan dia senantiasa mengiringinya dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah mendatangkan kepadanya mahabbatullah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apa kata Allah? Kalau aku sudah memberikan mahabbatullah, cinta Allah kepada dia, aku, kata Allah dalam hadits qudsi, menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Aku jadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Aku jadi tangannya yang dengannya dia berbuat. Aku jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia meminta kepada aku beri. Dan kalau dia minta perlindungan kepada aku kasih perlindungan. Masya Allah. Kemuliaan bagi orang yang mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah subhanahu. Sekarang apa maknanya itu? Aku jadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, yang dengannya dia mendengar. Aku jadi matanya, yang dengannya dia melihat. Aku jadi tangannya, yang dengannya dia berbuat. Aku jadi kakinya, yang dengannya dia berjalan. Apa maknanya semua itu? Pertama, annahu warada ala sabili tamtsil. Itu adalah tamsil namanya, satu pengibaratan. Aku jadi tangannya, yang dengan tangannya dia berbuat. Aku jadi kakinya, dengan kakinya dia berjalan, dan seterusnya. Itu namanya tamsil, satu pengibaratan. Tamsil namanya, majaz. Maknahu taufiqullahi li'abdihi fil a'mal. Allah menunjukkan kepadanya amal perbuatan. Apa artinya? Allah memberi hidayah, taufik kepada anggota badannya, dibimbing matanya nggak mau melihat yang haram, telinganya nggak mau mendengar yang haram, tangannya dibimbing oleh Allah nggak mau melakukan sesuatu yang haram, kakinya dibimbing oleh Allah melangkah ke tempat-tempat yang baik. Anggota badannya dalam hidayah, dalam taufik, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah kebaikan. Karena dalam mahabbatullah, dalam cinta Allah subhanahu wa ta'ala.
Inilah makna daripada aku jadi matanya yang dengannya dia melihat, aku jadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku jadi tangannya yang dengannya dia berbuat, aku jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Anggota badannya dalam hidayah, dalam bimbingan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesenangannya adalah selalu berbuat baik. Kakinya melangkah ke tempat yang baik. Alhamdulillah kita ke masjid, ke musola, tidak mau melangkahkan kaki ini ke tempat yang maksiat. Tangannya kepengennya ini berbuat baik, sedekah, ya, berbuat baik, nggak mau mencuri, nggak mau korupsi, nggak mau berbuat zalim. Telinganya nggak mau mendengar ghibah, nggak mau mendengarkan hal-hal yang mendatangkan dosa. Matanya dia jaga, kepengen baca Al-Quran, ya, nggak mau melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena anggota badannya dalam taufik, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota badannya itu dalam hidayah, dalam taufik Allah, sehingga yang dilakukan semua anggota badannya itu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk hadirnya kita thalabul ilmi, kita sambil menunggu sholat isya, kita thalabul ilmi, kemudian kita i'tikaf. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Annahu ala hadfi mudab. Ini jadi maknanya nih ya. Kalau aku, kata Allah, sudah memberikan cinta kepada hambaku, maka kuntu sam'ahu, artinya kuntu hafidha sam'ihi. Aku yang menjaga pendengarannya, aku yang menjaga matanya, aku yang menjaga tangannya, aku yang menjaga kakinya, sehingga dia terlindung, dia terjaga anggota badannya itu dari melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegemarannya itu anggota badannya melakukan yang Allah ridha, yang Allah sukai. Mengapa? Karena Allah telah mendatangkan mahabbah, cinta kepada orang tersebut. Ayat terakhir, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uidzannahu. Kalau dia minta kepada aku, kata Allah, sungguh aku akan beri. Dan kalau dia minta perlindungan kepada aku, maka aku beri perlindungan. Annahu kullama izdadal insanu taqarruban ilallahi bil a'mal as-salihah, setiap kali seorang hamba bertambah-tambah terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, fa inna dzalika aqrabu wa sur'ah ila ijabati du'aihi, maka itu menjadikan sabab lebih cepat dan lebih dekat diijabah doanya, dan menjadi sebab mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu kita, meningkatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam iman, dan Allah istiqomahkan kita dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.